Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam ruang belajar merdeka. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai berkesadaran, yang merupakan salah satu prinsip dalam pembelajaran mendalam. Pokok bahasan kita kali ini adalah mengenali akar dari berkesadaran atau mindfulness. Mari kita awali dengan pertanyaan, dari mana asal istilah mindfulness itu? Mindfulness merupakan istilah yang pertama kali disampaikan oleh Jon Kabat-Zinn. Menurut Kabat-Zinn, mindfulness adalah kesadaran yang muncul dari memperhatikan dengan sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi. Ini adalah perhatian yang diberikan pada pengalaman saat ini dengan cara tertentu, yaitu dengan sengaja, tanpa penilaian, dan berfokus pada apa yang sedang terjadi di sini dan saat ini. Jon Kabat-Zinn mempelajari mindfulness berdasarkan aliran Theravada dan Zen. Mentornya adalah Thich Nhat Hanh dan Philip Kapleau, tepatnya sekitar tahun 1966 saat Philip Kapleau menyampaikan tentang meditasi menurut Zen di MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Dan kemudian pada awal tahun 1979 beliau mengikuti retreat Vipassana. Dari pengalaman ini kemudian merasa jika latihan meditasi bisa diaplikasikan pada bidang kesehatan secara umum. Oleh karena itu, kemudian Kabat-Zinn memulai Stress Reduction Clinics yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Mindfulness Based Stress Reduction Clinic. Dalam sebuah artikelnya yang dipublikasikan pada tahun 1982, Jon Kabat-Zinn mengatakan bahwa meditasi mindfulness berakar pada ajaran Buddha aliran Theravada yang dikenal dengan Satipatthana Vipassana, juga berakar pada ajaran Buddha aliran Mahayana dalam latihan Zen aliran Soto, dan juga berakar dari tradisi-tradisi yoga. Lalu, mengapa dalam pembelajaran mendalam kesadaran ini menjadi salah satu prinsip dasarnya? Kemudian, mengapa digunakan dalam pendidikan di negara kita? Mari kita mulai perjalanan kita pada manusia. Kata manusia itu berawal dari manas dan isya, yang jika digabungkan menjadi manasya, yang kemudian menjadi manusia. Manas bisa dianalogikan juga dengan mind atau pikiran. Pikiran itulah yang bisa mengganggu manusia jika dibiarkan liar, tidak ada yang mengendalikannya. Dalam bahasa awam, bisa juga diartikan dengan nafsu. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Kita yang adalah manusia menerima bermacam-macam informasi dan rangsangan melalui panca indera setiap saat. Semuanya masuk ke dalam gudang memori yang disebut ruang bawah sadar dan tidak sadar. Kemudian, memori-memori ini berseliweran di dalam kepala kita, sehingga mengganggu kita. Semakin manusia terganggu oleh pikiran-pikirannya, maka akan mengalami gangguan emosi. Inilah awal mula dari stres. Oleh karenanya, kita harus mulai belajar untuk melewatkan pikiran-pikiran itu. Tujuannya adalah saat semua pikiran yang mengganggu itu lewat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan atau surga dunia. Secara sederhana, untuk melewatkan pikiran-pikiran tersebut adalah dengan mengatur nafas dan fokus pada diri sendiri agar tenang dengan pikiran-pikiran itu. Iya, memang sulit dan tidak sederhana. Dalam ajaran Islam, Allah berfirman,
Hai jiwa-jiwa atau nafas yang tenang. Dalam ajaran Kristiani diajarkan tentang nafas hidup. Begitu pula dengan ajaran Hindu yang mengajarkan tentang yoga dan Buddha tentang meditasi. Jadi, sebenarnya meditasi dalam mindfulness bukan atas ajaran satu atau dua agama saja, tetapi adalah tentang bagaimana cara pandang kita pada bagaimana mengatasi kekacauan pikiran yang ada di dalam ruang memori manusia. Lalu, bagaimana cara pendahulu kita meletakkan kesadaran sebagai pondasi dasar pendidikan bangsa Indonesia kita ini? Jika kita menelisik Kas atau Ki Ageng Suryo Mentaram, beliau menjelaskan tentang kromodongso atau kramadangsa. Kramadangsa adalah manusia yang merupakan hasil dari pengalaman hidupnya, namun masih terombang-ambing dengan pengalaman-pengalaman hidupnya itu. Pengalaman hidup ini termasuk juga tentang apa yang sudah dipelajarinya dari proses pembelajaran. Sehingga manusia yang baru mencapai ukuran ketiga atau kromodongso ini hidupnya masih dipengaruhi oleh kesombongan, membela diri, merasa benar sendiri, dan lain sebagainya. Manusia-manusia seperti ini belum sehat, belum menjadi manusia seutuhnya, belum bisa menjadi widya dalam bahasa Sanskertanya. Begitu pula dengan Ki Hajar Dewantara yang telah mencontohkan tentang bagaimana menumbuh kembangkan kodrat manusia dalam merdeka belajar melalui taman siswanya. Inilah salah satu jawaban mengapa kesadaran menjadi pondasi pembelajaran mendalam. Lalu, bagaimana agar pembelajaran mendalam ini bisa efektif dilaksanakan? Siswa kita adalah manusia-manusia yang belum mengetahui dan juga belum merasakan arti dari kesadaran ini. Oleh karenanya, butuh bimbingan kita yang sekarang mengemban amanah sebagai untuk menjadi guru. Guru adalah juga syekh atau mursyid, roshi, atau shifu, atau apapun itulah namanya, adalah manusia-manusia yang telah mengalami kebahagiaan atau raos langgeng, kata Kas. Oleh karenanya, mari kita semua mulai belajar untuk menggapai itu. Caranya adalah dengan menggapai kesadaran atau mindfulness kita dengan cara kita. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi pembuka jalan kesadaran kita untuk menggapai bahagia. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.